Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang beranggapan bahwasanya besarnya gaji itu identik dengan besarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah anggapan yang salah, anggapan yang keliru. Yang bermula dari mindset ataupun pola pikir yang keliru. Ada orang-orang di luar sana yang gaji mereka kecil, tetapi mereka mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada di luar sana yang gaji mereka besar, tetapi mereka mendapatkan jatah rezeki dari Allah itu yang jauh lebih kecil. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang punya gaji lebih dari 50 juta per bulan. Tetapi ketika 50 juta per bulan itu digunakan setiap bulannya, bahkan tidak sampai di tanggal 30, mereka sudah kehabisan dan bahkan merasa kekurangan. Ada saja kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus dipenuhi. Ada saja hal-hal yang di luar dugaan yang mereka harus berikan, harus dikeluarkan harta tersebut ataupun rezeki tersebut. Tetapi kawan-kawan, ada juga yang hanya orang-orang punya penghasilan kecil, tetapi rezeki mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang kuli panggul yang penghasilannya hanya 400.000 per bulan, tetapi rezeki mereka jauh di atas itu. Karena anak pertama bisa kuliah di Belanda, anak kedua di ITB, anak ketiga kuliah di UGM, dan anak keempat masih sekolah. Coba kalau kemudian kita hitung, pakai kalkulasi matematika, apakah cukup hanya dengan 400.000 mampu mensekolahkan anaknya sampai Belanda, mampu mensekolahkan anaknya di ITB dan UGM, atau mungkin yang masih sekolah? Tetapi Allah punya kuasa di atas itu semuanya. Diberikan rezeki, diberikan jalan yang jauh lebih dari itu. Sehingga kawan-kawan, ketika sampai dengan hari ini, kita masih menganggap bahwa besarnya gaji yang kita terima itu adalah identik dengan rezeki yang kita terima, maka ini harus dibenarkan. Jangan sampai kemudian ini diterus-teruskan. Bahkan kalau kemudian ini diteruskan, bisa jadi kita menganggap bahwasanya kalau kita tidak bekerja di sebuah perusahaan ini, maka kita tidak akan punya kendaraan ini. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak akan punya harta ini. Kalau saya tidak melakukan itu, maka saya tidak akan bisa membeli ini dan itu, dan lain sebagainya. Sehingga kita beranggapan bahwasanya pekerjaan itu kita anggap sebagai Tuhan, atau mungkin harta itu menjadi Tuhan kita, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di luar sana juga kawan-kawan yang masih beranggapan bahwasanya kalau saya tidak menjadi manajer, kalau saya tidak punya posisi direktur misalnya, maka saya tidak mungkin bisa membeli rumah. Atau kalau saya tidak lewat utang, saya tidak mungkin punya mobil, punya kendaraan, dan sebagainya. Atau masih juga ada yang beranggapan bahwasanya saya cuma buruh, gaji saya kecil, buat makan saja susah, bagaimana saya harus bersedekah? Kawan-kawan, lagi-lagi kita berbicara tentang mindset, tentang pola pikir. Mindset pola pikir ini harus kita benerin dulu, harus kita rubah dulu. Agar apa? Agar apa yang kita terima, apa yang kita keluarkan, itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dalam menjalani kehidupan ini, kita akan merasa tenang, kita akan merasa jauh lebih nyaman karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan, bukan di luar batas kemampuan kita. Kalau memang kita harus beli rumah, mungkin kita beli sesuai dengan uang yang kita miliki. Kalaupun kita harus punya kendaraan, punya mobil, ya kita sesuaikan, tidak harus berutang. Karena ketika kita berutang akan muncul persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita. Barangkali dulu sebelum ada pandemi, orang yang punya penghasilan di atas 20 juta per bulan, mereka merasa mampu untuk mengangsur setiap bulannya. Tapi tatkala pandemi datang, COVID datang, kemudian
mereka di PHK, diberhentikan dari tempat mereka kerja, tak ada lagi pemasukan, mereka akhirnya tak mampu untuk mengangsur bulanan mereka. Dan luar biasanya, ini akan terus dilakukan, terus akan dialami kehidupan-kehidupan yang tidak lebih baik lagi. Untuk itulah kawan-kawan, kita harus punya pola pikir, punya mindset yang benar, agar dalam kehidupan kita itu, dalam merespon setiap keadaan, itu juga benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.